Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Tentu saja, tema-tema yang dihadirkan oleh Tatap Muka senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Dan juga Tatap Muka selalu menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah, tema kita pada hari ini adalah bagaimana Kominfo menjadi penyumbang PAD untuk Kabupaten Pulang Pisau. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dengan Bapak Muhammad Insyafi SEMAP. Saya sapa dulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Olive. Apa kabar Pak? Kabar bahalap Bu. Terima kasih sudah berbagi bersama kami pada hari ini. Pemirsa, hari ini kita ingin berbincang-bincang seperti apa peran dari Kominfo sendiri untuk membantu pemerintah menyumbangkan PAD. Dan dari data yang kita miliki bahwa PAD Pulang Pisau melampaui target yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk itu juga kita ingin mengetahui sejauh mana program-program yang dikeluarkan oleh teman-teman Kominfo Kabupaten Pulang Pisau. Dan yang tidak kalah pentingnya, seperti apa dinas ini ketika di pusat terjadi sesuatu, khususnya BTS. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Kita langsung saja berbincang dengan Pak Adis. Seperti tadi di awal Pak, sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang, kita ingin mengetahui dulu seperti apa tupoksi dari Kominfo di Pulang Pisau ini sendiri Pak. Baik, Bu Olive, bahwa sesuai dengan Perbup nomor 48 tahun 2016 bahwa tugas fungsi dari Dinas Kominfo adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewajiban di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Nah, memang di Kabupaten Pulang Pisau ini adalah tipe Dinas Kominfo adalah tipe B, terdiri tiga kabit, yaitu kabit informatika, kabit pengelolaan informasi dan telekomunikasi, kemudian kabit statistik dan persandian, dan kabit layanan komunikasi dan informatika. Nah, ini yang menjadi tulang punggung dari Dinas Kominfo bagaimana melaksanakan tugas fungsi yang telah ditugaskan oleh Perbup yang tugas oleh membantu Ibu Bupati Pulang Pisau dalam rangka pelayanan komunikasi dan informatika yang ada di Pulang Pisau. Nah, dari perjalanan ini Bu, dapat kami sampaikan untuk meningkatkan PAD. Sejak dibentuknya Dinas Kominfo tahun 2017, kita masih belum apa-apa bisa menarik karena kita belum ada peraturan Bupati. Perda sudah ada, tetapi untuk juknis pelaksanaan belum kita. Tetapi baru tahun 2020 kita menerbitkan Perbup nomor 5 tahun 2020 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Nah, berdasarkan Perbup tahun 2020 itu menjadi dasar kita untuk menarik retribusi menara. Karena kita Perbup tahun 2020 baru selesai, berarti kita menarik baru tahun 2021. Tetapi pada tahun 2021 kami masih belum menarik juga, Bu. Tetapi pada tahun 2022 kami mulai menarik retribusi menara. Tetapi kami mengambil untuk 2 tahun langsung, Bu. Untuk tahun 2021 kami tarik juga tahun 2022. Nah, akhirnya alhamdulillah pada akhir tahun 2022 realisasi PAD untuk retribusi menara mencapai Rp550.957.824 dari target yang kita dibagikan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pisau adalah 100 juta. Realisasinya mencapai 550 juta. Nah, ini yang menjadi tugas kami dari Dinas Kominfo untuk terus menggali PAD yang bersumber dari retribusi menara. Oke. Dari pernyataan Bapak bahwa baru ditarik di tahun 2021. 22. Iya. Kemudian bagaimana mensosialisasikan ini kepada teman-teman yang memiliki menara itu sendiri?
Nah, ini Bu, dalam rangka kita mensosialisasikan Perbup tahun 2020 nomor 5 tahun 2000 tentang retribusi menara. Nah, kami harus melaksanakan komunikasi dan terus dengan teman-teman pemilik provider, Bu. Karena pemilik provider ada Telkomsel, kemudian XL yang mempunyai menara BTS tersebut. Nah, dulu keuntungannya, Bu, kami pada tahun 2020 adalah apa namanya COVID-19. Sebenarnya bagi pemerintah daerah yang mau atau pemungutan retribusi menara itu harus ekspos di Asosiasi BTS Nasional, Bu. Tetapi karena COVID ini, Bu, kami ada kemudahan langsung lewat komunikasi lewat apa namanya, Bu? Langsung ke partner. Iya, jadi kami sebenarnya harus ada kita diundang semua dinas kominfo sesuai Perbup ini diundang oleh Asosiasi Telekomunikasi. Di situ ada dari XL, Mentari, semua lengkap, Bu. Di situ harus kita paparan Perbupnya apa tentang. Nah, kalau mereka sudah setuju, nah baru bisa ditarik kita pungut. Karena waktu itu sifatnya emergency. Betul. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman kita Kominfo. langsung berhubungan ke masing-masing provider aja, Pak. Nah, itu yang kita manfaatkan, Bu. Kita optimalkan terus komunikasi. Nah, kita terus maksudnya akhirnya sepakat sudah mereka apa yang kita sampaikan, rinciannya berapa untuk dari PAD, mereka sepakat setuju dan untungnya mereka alhamdulillah mereka mau membayar yang tahun 2021 dan tahun 2022. Sampai sekarang. Iya, Bu. Nah, untuk tahun 2023 ini kita targetkan 200 juta, Bu. Karena 200 juta kemarin 550 juta kan untuk 2 tahun, Bu. Nah, kita ya, Pak? Iya, betul. Nah, tahun 2023 ini kita targetkan 200 juta. Nah, sampai sekarang kita belum, Bu. Belum ada realisasi PAD. Kenapa belum realisasi PAD? Nah, ini bedanya menarik PAD di retribusi menara dengan retribusi lain. Karena kita harus melampirkan, kita kan ada tanggung jawab karena retribusi kan ada imbal balik, Bu. Bukan pajak. Kalau pajak adalah kewajiban warga negara, sedang retribusi ada imbal balik pemerintah daerah. Apa sih yang dilakukan untuk teman-teman pemilik BTS? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kami harus melaksanakan monitoring, Bu. Monitoring 1 bulan berapa? 1 BTS umpama 2 kali. Nah, itu harus kita lampirkan bukti kita monitoring BTS mereka, apa yang kita kerjakan. Jadi umpama kita 2 kali, baru setelah kita laksanakan 2 kali monitoring, baru kita kirim untuk penagihan dengan teman-teman yang pemilik BTS. Nah, baru mereka bisa membayar. Kalau untuk Kabupaten Pulang Pisau sendiri, Pak, adakah daerah-daerah yang belum terjangkau atau blank spot sendiri? Untuk Kabupaten Pulang Pisau memang tahun 2022 kemarin ada 4 yang blank spot. Teradalah Desa Bakau, Hambawang, kemudian Paduan Sebangau dengan Cemantan. Alhamdulillah atau Paduan Sebangau dengan Bakau sudah dibangun tahun 2022. Yang sekarang memang jadi kendala adalah Desa Cemantan di Kecamatan Kayin Kuala dan Desa Hambawang yang ada di Sebangau Kuala. Karena lokasinya, Bu, di apa namanya sisir laut, Bu. Tapi kemarin kita komunikasikan dengan teman-teman Perpedar. Kemarin memang kita ada jatah tahun 2022 ada 23. Tetapi yang jadi kendala kita dari Dinas Kominfo, kita komunikasi kita dengan yang pelaksana pembangunan ini yang agak tersumbat, Bu. Karena mereka sudah melaksanakan survei ke sana, cek di mana menara itu harus dibangun dengan titik koordinat sudah selesai. Pemerintah desa sudah menyiapkan tanah, tetapi pada saat itu bisa dipindah mereka, Bu. Nah, itu menjadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Berarti kendala inilah yang harus dikomunikasikan kembali. Betul, Bu. Lalu bagaimana mengantisipasi selama ini, Pak, ketika 4 daerah ini mengalami blank spot? Untuk internet, kemudian untuk anak-anak belajar, untuk penyebaran informasi ke daerah sana. Apa yang dilakukan teman-teman dari Kominfo sendiri? Nah, kita kemarin untuk kegiatan itu, sekarang yang menjadi kendala adalah Bakau, Hambawang, Bu. Nah, di sana memang mohon maaf, Hambawang dengan Cemantan Bakau sudah terbangun. Nah, kemarin kita sudah
menyampaikan permohonan surat dari teman-teman di Bakau Hambawang kepada usulkan kembali lewat Bakti itu Bu, ada Kominfo. Nah, yang menjadi kendala kan Bakti ada permasalahan. Memang permasalahan adalah BTS yang 3T. Sedangkan kita Pulang Pisau bukan 3T, kita non 3T. Jadi kita tidak sangkut paut mana yang termasuk permasalahan yang ada di Bakti, karena hanya membahas yang menjadi permasalahan adalah pembangunan BTS yang 3T. Kalau kita non 3T. Nah, kami mencoba dengan teman-teman kepala desa, kami mencoba bagaimana menggunakan yang langsung dari satelit itu Bu. Tapi agak mahal. Nah, itu yang menjadi kendala bagi teman-teman yang ada. Nah, ada di Cemantan kemarin itu bahwa itu bisa dilaksanakan hanya untuk telepon saja Bu, tapi internet nggak bisa. Nah, itu yang jadi kendala bagi teman-teman yang ada, saudara-saudara kita yang ada Cemantan Hambawang, itu yang jadi kendala Bu, karena aksesnya agak susah juga Bu di sana. Nah, ya mudah-mudahan kita ini kembalikan. Kemarin saya sudah menelpon camat, coba tolong didata kembali letak titik koordinat supaya kami usulkan kembali untuk pembangunan di 2 desa Cemantan dengan Hambawang. Karena kita berharap di tahun 2023 ini atau 2024 ini semua desa sudah ada menara BTS yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Karena kita berbicara masuk ke BTS sendiri, bagaimana teman-teman dari Dinas Kominfo ini sendiri melihat ketika di pusat itu terjadi gaduh, apa yang teman-teman lakukan? Nah, harus berjalankah atau seperti apakah? Pada prinsipnya kita kan sesuai tupoksi kita bagaimana kita melayani masyarakat. Nah, apapun permasalahan di pusat, yang saya katakan tadi bahwa yang di pusat permasalahan adalah yang 3T. Karena kita di Pulang Pisau bukan daerah 3T, berarti kita tidak ada sangkut pautnya dalam pembangunan BTS yang ada permasalahan. Iya, jadi kita disitulah tanda kutip aman yang ada di Kabupaten semua non 3T. Nah, itu. Jadi teman-teman ini terus saja berjalan untuk melanjutkan programnya. Oke, kemudian ketika di sini dikatakan bahwa penyumbang tadi anggaran Pak melampaui target, itu berapa lama rencana lagi pengerjaannya, kemudian bagaimana teman-teman ini menggerakkan masyarakat di daerah itu sehingga ayo kita sama-sama untuk menaikkan PAD sendiri. Nah, target ini pasti berapa? Nggak mungkin ada target berapa lama nih kira-kira? Yang jadi permasalahan sekarang Bu, batas penarikan retribusi menara ini hanya tahun 2023 Bu. Karena pada tahun 2024 telah keluar undang-undang semua kewenangan itu ditarik ke pusat. Jadi batas pemerintah daerah yang bisa menarik retribusi menara ini hanya tahun 2023. Karena ada keluar undang-undang terkait retribusi, pajak retribusi semua ditarik ke pusat semua. Ini yang jadi harapan kami sebenarnya, berharap pemerintah pusat jangan semualah mengambil alih kewenangan yang ada di daerah, karena adalah merupakan sumber pendapatan asli daerah suatu daerah. Tetapi kalau diambil semua ke pusat, jadi daerah kami dari Dinas Kominfo kan nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bisa teman-teman mengkomunikasikan ini Pak secara masif? Nah, kami tidak hanya sampai di wacana teman-teman di sini atau di daerah, sebuah angan dan wacana, tetapi bisa sampai tembus ke pusat Pak. Nah, ini yang menjadi kendala kami di Dinas Kominfo. Ada asosiasi kepala Dinas Kominfo tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi. Nah, ini yang akan nanti kami suarakan pada saat ada musyawarah nasional untuk asosiasi pemerintah Kominfo tingkat kabupaten. Juga pernah kami utarakan bagaimana selama ini Dinas Kominfo kami ini seperti dianaktirikan Bu. Kewenangan kami di tugas-tugas kami di daerah cukup banyak. Tetapi selama ini pemerintah pusat tidak pernah memberikan dana alokasi khusus untuk Kominfo dibandingkan dengan kementerian baru seperti Perpustakaan dan Arsip. Mereka ada dana alokasi khusus. Tetapi Kominfo punya tugas fungsi yang luar biasa, tetapi tidak diimbangi dengan dukungan dari pemerintah pusat. Itu yang kami suarakan pada Kongres Asosiasi Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah provinsi. Tapi dari awal tahun 2020 kami suarakan lewat Munas, tapi tidak sampai sekarang. Cuma janji-janji dari Kementerian Kominfo, terus terang Bu. Itu yang menjadi
kekecewaan kami karena kami menyadari sebenarnya anggaran yang ada di Kementerian Kominfo lebih banyak, Bu. Tetapi itu bisa langsung mereka bangun, langsung mereka bisa langsung sampai kabupaten, tapi tidak melewati kami Dinas Kominfo Provinsi Kabupaten, Bu. Oke. Jadi potong kompas Pak ceritanya, Pak. Iya. Nah, ketika melihat ini tempat kita ini kan Pak geografisnya berbeda dengan kayak contoh di Jawa segala macam, mungkin mereka lebih dekat. Nah, adakah hal-hal seperti ini juga disampaikan kepada mereka ketika ada musyawarah ini? Geografis kita ini berbeda loh. Kemudian pendanaan kita juga harusnya seperti ini. Itu kami suarakan baik di perwakilan dari teman-teman dari Irian, Papua, kemudian Kalimantan, khususnya Kalimantan yang menyuarakan agar Dinas Kominfo yang ada di daerah baik provinsi maupun kabupaten diberikan dana DAK. Tapi apapun yang kami suarakan pada saat itu kami waktu di Jakarta dari Beppenas juga ada sebagai narasumber, kemudian Kementerian Keuangan, tapi akhirnya juga nol terus, mentok terus, nggak ada. Karena kita masih punya 2023. Bagaimana teman-teman untuk memaksimalkan itu, dalam tanda kutip, mengkreatifkan dana yang ada ini sehingga bisa Pak, sambil menunggu nego-nego di atas. Iya. Nah ini yang menjadi kendala juga kami di daerah, karena tugas dan fungsi Dinas Kominfo ini semakin meningkat, apalagi dengan terbitnya Perpres tentang pengelolaan SPBE 95 tahun 2018. Nah ini kan menjadi kewenangan Dinas Kominfo bagaimana membuat pemerintah daerah itu adalah pemerintah berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah ini yang menjadi tanggung jawab Kominfo, Bu. Tetapi dengan anggaran yang belum maksimal, jadi pemerintah daerah juga agak kesulitan juga dalam rangka menerapkan SPBE di daerah. Untuk kebutuhan infrastruktur sendiri berarti masih minim, Pak, untuk daerah Kabupaten Pulang Pisau sendiri. Nah ini yang menjadi memang untuk menjadi kendala kami dalam rangka kita masih membangun, Bu, bagaimana membangun teknologi informasi yang ada di Pulang Pisau. Ya. Karena kita pada saat berdirinya Kominfo sudah membuat master plan tentang pembangunan TIK apa-apa yang harus kita bangun selama 5 tahun mulai tahun 2018. Nah dalam rangka mencapai tujuan yang ingin kita capai, kita kan perlu sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai. Nah, karena pemerintah daerah kan, Bu, ada keterbatasan anggaran juga. Nah, ini yang menjadi kendala sebenarnya apabila anggaran itu tidak di spot dari atas melalui dana DAK. Karena di Kabupaten Pulang Pisau ada 30 OPD, Bu, membagikan anggaran yang juga agak kecil, PAD maupun dana bagi hasil dari untuk Kabupaten Pulang Pisau, maka itu yang dibagi sesuai proporsional ya, Bu. Sekarang kan harus mana yang prioritas yang harus ditambahkan pemerintah kabupaten kan, Bu. Nah, ini. Kalau melihat seperti ini, Pak, namanya kendala itu pasti ada. Masih ada kesempatan untuk menarik retribusi ini, memaksimalkan mereka. Apa upaya lain, Pak? Kalau terkait retribusi, Bu, dari sumber mana lagi kemudian bisa dioptimalkan? Memang kita kalau sudah retribusi itu pada prinsipnya nanti ditarik semua ke pusat, kita daerah tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Jadi kita harus bahwa untuk retribusi menara tahun 2024 itu tidak bisa lagi ditarik. Berarti kita maksimal mundur ini. Iya, ini aja tahun 2023 ini aja batas terakhir kita. Kecuali ada peninjauan kembali tentang undang-undang retribusi dengan pajak daerah yang ada dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, kita berharap kemudian kalau nanti ada pertemuan dengan asosiasi pemerintah Kominfo tingkat kabupaten maupun provinsi itu disuarakan, Bu, agar tetaplah dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk kewenangan menarik retribusi untuk menambah PAD yang ada di daerah kabupaten maupun provinsi. Nah, kita kita juga bagaimana berupaya maksimal karena tanpa adanya PAD Dinas Kominfo, kami terus terang kegiatan yang ada di Dinas Kominfo ini semakin tahun kan semakin meningkat. Nah, ini yang kita memaksimalkan anggaran yang ada di kabupaten saja, Bu, dulu. Itu yang kita maksimal sesuai tugas fungsi kita. Karena di situ ada kan PPED, kemudian SPBE, KIM, nah mana yang kita prioritaskan. Nah, sekarang alhamdulillah untuk pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk
PPID ini selama 5 tahun kita berjalan, kita masih pertama pada tahun 2018 kita peringkat 5 menuju informasi, sampai 2021 Bu, kita tetap menuju informasi peringkat 5. Alhamdulillah pada tahun sampai 2021 kita nomor 1 menuju informasi informatif. Nah kemarin kita sudah tahun 2002 terakhir, kita sudah peringkat 3 informatif Bu. Nah itu supaya kita tingkatkan terus bagaimana pelayanan kepada masyarakat terhadap PPID. Ini yang kita genjot Bu. Oke, ditahan dulu sampai informatif. Kita ingin mengetahui lagi seperti apa sih yang dimaksud dengan menuju informasi yang informatif. Tetapi ditahan dulu Pak, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Masih bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dengan Bapak Muhammad Insyafi. Langsung saja Pak, kita lanjutkan. Tadi sampai di teman-teman Kabupaten Pulang Pisau itu mampu meraih predikat. Termasuk yang terbaik dengan keterbatasan dana tadi. Nah, seperti apa Pak penjelasannya yang menjadi kategori indikator bahwa Pulang Pisau ini dapat memperoleh peringkat? Baik Bu, keterbukaan informasi publik yang ada di Kabupaten Pulang Pisau adalah bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, tetapi tanggung jawab bersama OPD Bu. Karena kita dalam pelaksanaan PPID ini kan PPID Dinas Kominfo sebagai PPD utama, sedangkan PPD pelaksana adalah PPD yang ada di masing-masing perangkat daerah. Nah, keterpaduan dan kerjasama antara PPD pelaksana maupun PPD utama itulah yang mendukung kerja kita dapat berjalan. Karena penilaian untuk PPD bagaimana keterbukaan informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Karena di situ kita harus menjelaskan karena kita ada namanya di website pemerintah daerah ada website PPID. Di situ kita website masing-masing OPD kita untuk menginformasikan apa sih ada kegiatan yang ada di masing-masing OPD. Kemudian kita untuk penilaian kan semua anggaran maupun DPA harus dipublikasikan. Ya itu secara apa namanya pada masyarakat secara terbuka bisa mengakses di layanan PPID baik di PPD utama maupun PPD pelaksana. Nah itu yang menjadi sumber penilaian Bu. Dan bagaimana apakah ada komplain dari masyarakat. Nah itu bagaimana mereka meminta informasi. Nah ini yang kita jelaskan kepada masyarakat terkait pembangunan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Nah intinya kan kalau masyarakat puas dan apa yang kita jelaskan kepada masyarakat, apa yang jadi pertanyaan mereka kita jawab apa yang sesuai yang menjadi harapan mereka kan puas Bu pelayanan. Inilah menjadi indikator sejauh mana pelaksanaan IPPID ini kan ada indikatornya Bu. Ada SAK-nya kita harus isi. Ini harus daftarnya kalau SAK itu Bu kita untuk penilaian itu kan dari tim Komisi Informasi harus lengkap. Apa yang kita buat harus di data dukungnya ada. Nah penilaian kan dari situ saja Bu. Nah, ketika Bapak tadi berbicara masalah keterbukaan publik, masyarakat puas, seperti apa teman-teman dari Kominfo ini sendiri mensosialisasikan dirinya sampai ke akar rumput ke masyarakat? Nah kita kan sekarang kan ada media sosial Bu, banyak. Nah kalau sekarang kan memerlukan bagaimana kita menyebarkan informasi, kami ada melalui Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga ada di radio kita gunakan bagaimana informasi yang harus dijalankan. Nah dalam rangka menginformasikan apa menjadi rencana kegiatan pemerintah daerah, kami mohon maaf untuk Pulang Pisau ada radio itu di bawah Kominfo, kita sampaikan bagaimana acara umpamanya Dinas Pertanian, kita dialog interaktif dengan masyarakat.
apa menjadi kendala masyarakat khususnya umpama pot estate yang ada di Pulang Pisau. Nah, silakan Dinas Pertanian menyampaikan program kegiatan ke depan. Jadi mereka bertanya langsung, Bu. Ini masyarakat desa ini apa sih menjadi harapan tahun ini? Desa mana yang menjadi tujuan dari Dinas Pertanian? Nah, itu yang menjadi kami beri kelulusan bagi OPD untuk menyampaikan program kerja untuk tahun nanti umpama tahun 2024. Silakan mereka menyampaikan program kerja tahun 2024 melalui radio. Berarti sosialisasinya program-program teman-teman pemerintah yang lain OPD yang Betul. lain, dari pengerjaan sampai program yang akan datang. Betul. Mengetahui itu. Iya. Oke. Tadi Bapak juga sempat menyinggung masalah anggaran nih Pak. Saya kembali lagi sebentar. Tadi Bapak mengatakan bahwa anggaran ini terserap dengan baik, kemudian melampaui target. Nah, itu dananya peruntukannya seperti apa Pak? Dari PAD yang dalam tanda kutip tadi berlebih itu Pak, Iya. melampaui target. Nah, kita kemarin alhamdulillah pada saat PAD melampaui target, ada kita dikembalikan berapa persen untuk dari hasil PAD dikembalikan kembali kepada Dinas Penghasil PAD. Nah, itu yang dibuat lagi program kegiatan. Kemarin umpamanya kita kurang dana operasional untuk menagih teman-teman menagih yang ini, Bu. Nah, berarti kita harus menambah lagi, oh ini kita support lagi teman-teman yang lapanganin untuk anggaran untuk penagihan itu. Itu yang kita berikan kepada mereka. Karena pada awalnya kita memang agak terbatas anggaran untuk penagihan retribusi keliling semua desa-desa. Nah, Mengingat geografis Pulang Pisau. iya cukup luas, betul. Pak. Nah, jadi kemarin dengan ada dikembalikan apa namanya kayak upah pungut lah, apa aja kembalikan dana itu kita sesuai BPK kemarin kita memang ada temuan dari BPK. Di temuan BPK itu LHP secara administrasi kok PAD Pulang Pisau berhasil mencapai ini, tetapi biaya operasionalnya tidak didukung. Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi kemarin kita sampaikan dengan tim anggaran daerah. Oke, dari hasil ini untuk ditambah lagi. Seharusnya untuk mencapai ini, kalau BPK terrinci Bu, untuk mencapai PAD sebesar 550 juta, anggaran harus 99 juta. Sedangkan kami sedangkan kami tahun 2022 untuk mencapai itu anggaran kami hanya tersedia sekitar 25 juta. Nah, kok bisa mencapai itu? Kok simsalabim sulapan Nah, dari mana ini? Ini yang memang kalau di satu sisi, oh mungkin jangan ada kong kalingkong nih kan Bu. Nah, jadi kalau BPK setelah hasil audit BPK kemarin, ini pemerintah daerah harus menyiapkan sebesar ini operasional. Akhirnya kemarin setelah 22 untuk tahun 2003 kita ditambah sesuai dari hasil BPK itu. Nah, Jadi jadi komunikasi yang baik ini penting dan manajemen yang baik. betul. Nah, karena sudah sampai di sini sekalian saja Pak, saya bertanya seperti apa teman-teman untuk memajukan dalam tanda kutip meningkatkan kapasitas kualitas SDM sendiri Pak. Nah, dalam Supaya rangka tidak terjadi lagi hal seperti ini. ini yang menjadi kendala kami. Karena Dinas Kominfo nih belum tentu semuanya sarjana komunikasi kalau informatika kan. Ada yang dari SMA, ada yang juga sarjana hukum, sarjana pendidikan. Dalam rangka kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita terus memberikan bimbingan teknik, Bu. Kemarin baru saja kami mengirim ke Yogyakarta terkait penilaian SPBE. Kita ngirim orang yang teknisi untuk untuk tim audit SPBE kan harus ada itu, Bu. Macam-macam tim audit, tim pelaksananya, tim yang mengerjakan ini. Jadi kita kirim, Bu, apa yang menjadi kebutuhan kita kirim. Kita bintekan, Bu. Kita bintekan sesuai dengan apa yang menjadi ke depan. Oh, ini tugas fungsi Kominfo nih kan. Nah, jadi kita sesuai anggaran kita, alhamdulillah pemerintah daerah juga mensupport itu kemarin di ABT kita ditambah. Jadi kita kirim semua nih terkait mendukung SPBE. Kalau dari segi kualitas sudah meningkatkannya melalui tadi BIMTEK salah satunya. Betul. Kalau untuk sendiri orang itu dalam tanda kutip di sini Pak, saya garis bawahi cukup nggak sih Pak? Kominfo untuk mengatasi luasannya Kabupaten Pulang Pisau sendiri Pak. Nah, kalau misalnya tidak cukup, seperti apa mengkreasikannya, mengakalinya di sini? Nah, ini yang jadi kita sampaikan kepada Pak Sekda juga dengan PJ yang baru, Bu ya. Bahwa dari Sekda kemarin hasil kita pertemuan SPBE baik di Provinsi Kalimantan Tengah juga kami sudah melakukan kaji banding ke Sumedang. Memang kita kekurangan tenaga sumber daya yang mengelola
tenaga informasi, karena kita di sini ada 20 tenaga TKL, kemudian ada 19 PNS. Nah, kemarin kita usulkan dari peserta supaya kalau memang ada penerimaan untuk P3K, kita berharap ada bidang di Kominfo lah diutamakan untuk orang yang mengerti, karena sampai sekarang ini kami belum memiliki tenaga programmer satu, Bu. Programmer. Sedangkan tenaga programmer adalah sangat penting sekali dalam rangka kita membuat suatu aplikasi terkait pendukung pelaksanaan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pelesau. Karena sekarang tidak dianjurkan lagi, Bu, kita harus membeli aplikasi. Nah, kita harus hanya mempunyai aplikasi berbagai pakai. Nah, yang lebih efektif lagi apabila kita mempunyai tenaga programmer yang bisa merancang bagaimana aplikasi yang antara dinas kependudukan dengan rumah sakit umum. Pada saat ini ada ibu melahirkan, otomatis sana akte kelahiran langsung connect. Nah, itu yang rencana kita ke depan, Bu. Nah, ini yang kita perlu benar-benar tenaga programmer yang harus ada di Kominfo. Kemudian tenaga analisis jaringan. Nah, kita kan sudah jaringan kita terbangun ke semua OPD. Tapi memang kendala kita kemarin dengan anggaran terbatas, tidak semua jaringan kita nih FO. Nah, ada yang memakai radio. Nah, memang konsekuensinya memakai radio adalah penyalur itu masih kurang maksimal, Bu. Karena kita kan harus nembak ini. Sistem radio kan sistem tembak nih. Nah, kalau kabel kan jelas, Bu. Kayak FO kan, nah jalurnya. Nah, kalau kabel ini banyak yang hilang. Umpama kita ini 20 Mbps sampai di sini bisa 10 kan. Gara-gara ada itu ya. Nah, itu yang perlu kami komunikasikan terus dengan pimpinan supaya nanti ke depan bahwa kita bisa diberikan kalau ada penerimaan P3K diberikan orang-orang berkompeten yang ada di Dinas Kominfo. Saya tertarik ketika Bapak tadi juga mengatakan bagaimana untuk tenaga teknik dan lain-lain aplikasi. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya, kita sudah memasuki yang namanya teknologi tingkat tinggi, Betul. high teknologi. Bagaimana teman-teman dari Kominfo ini sendiri supaya tidak tertinggal, Pak? Kita sekarang sudah masuk yang namanya 4.0, kemudian 5.0, kemudian sekarang lagi booming namanya AI. Nah, itu seperti apa? Teknologi dari teman-teman Kominfo sendiri ini juga supaya merata ke setiap OPD kemudian kepada masyarakat, Pak. Ya. Nah, ini yang jadi harapan kami juga dari Diskominfo. Nah, kami menyambut baik dengan keluarnya Perbup nomor 54 tadi terkait peningkatan status Dinas Kominfo yang dulu ada 3 kabit jadi 4 kabit. Nah, sekarang ada namanya kabit aplikasi dan informatika. Nah, ini yang kami harapkan nanti dengan kabit informasi informatika bagaimana bisa menyusun rencana kegiatan bagaimana Kominfo ke depan. Kita apa yang disampaikan Ibu terhadap industri 4.0 tuh benar-benar kita harus digital semua, Bu. Nah, untuk memperjuangkan itu kita berharap ini kami kebetulan saya juga melaksanakan PKN 2, Bu, di Palangkaraya terkait juga nanti statistiknya satu data Indonesia ini harus terkoneksi semua, Bu, jejaring semua, kemudian juga integrasi antara OPD. Nah, kita ke depan kan supaya Kabupaten Pulang Pisau dapat sejajar lah dengan kabupaten lain bagaimana di zaman era digital ini mampu menerapkan menjadi harapan publik. Kita ingin pelayanan publik yang dilaksanakan di masyarakat harus berbasis digital semua. Umpamanya dari pelayanan di rumah sakit, kemudian di perizinan, kemudian sekolah di SMP penerimaan kan harus semua, jangan lagi kita ini. Nah, ini manual tinggalan sudah. Ini yang menjadi harapan kami. Oleh sebab itu kami berharap dengan teman-teman yang ada di bidang itu supaya walaupun kita masih belum ada anggaran yang bisa memberikan bintek nanti, tapi harus bagaimana menggali potensi diri untuk belajar, Bu. Ini kan bisa belajar lewat YouTube, bisa kan, Bu, lihat digital kan bisa mereka menambah kemampuan diri mereka. Nah, itu yang kita anjurkan, Bu. Nah, kalau pemerintah daerah mensupport kita untuk kegiatan anggaran untuk bintek, ya kita berangkatkan bintek apa-apa menjadi keperluan, menjadi target prioritas ke depan Dinas Kominfo bagaimana itu. Oke. Dari penjelasan Bapak tadi saya tertarik, Pak. Bagaimana dari Kominfo sendiri? Apakah mempunyai rencana dalam tanda kutip memaksimalkan masyarakat atau warga yang memiliki kemampuan lebih tanpa mereka harus menjadi dalam tanda kutip di sini PNS.
atau tenaga P3K. Di luar sana kan kita tahu banyak tenaga-tenaga muda ahli. Betul. Nah, itu seperti apa teman-teman Kominfo melirik orang-orang yang memiliki potensi seperti itu? Nah, kita di bidang pelayanan publik ada namanya KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Nah, kita kalau membentuk kelompok itu, Bu. Nah, kelompok itu yang bisa nanti umpama satu kecamatan desa, oh kita pilih kelompok KIM, siapa sih anggotanya? Nah, itu yang kita harapkan kelompok ini bisa menyampaikan informasi perpanjangan tangan dari Dinas Kominfo. Nah, itu yang kita bina. Alhamdulillah kami, Bu, pertama ada namanya festival tingkat provinsi KIM. Alhamdulillah kita pulang pisau, juara pertama mewakili Kalteng tahun 2012 sampai ke Bangka Belitung. Tetapi pada saat itu namanya pandemi itu nggak berlanjut lagi. Nah, itu yang kita berdayakan, Bu, bagaimana menyampaikan, oh kita lewat anak-anak muda, Bu. Kemarin kita menyampaikan bagaimana dalam rangka karhutla, pencegahan karhutlaan. Nah, kita kan melewati ini, mereka lewat umpamanya ada pegelaran, tetapi inti pegelaran itu menyampaikan bagaimana sih karhutla ini harus dicegah dan bagaimana jalan keluarnya. Nah, gitu, Bu. Kami lewat kelompok informasi masyarakat itu yang kita gunakan, kita bina sehingga nanti kita nanti terus ada komunikasi dengan Kominfo, apa sih keperluan mereka nanti. Nah, itu yang menjadi harapan kita ke depan, kelompok-kelompok masyarakat ini yang kita bina ini mampu menyampaikan permasalahan apapun harapan mereka kepada Dinas Kominfo. Oke, karena kita saat ini sudah memasuki tahun politik, Pak. Betul. Nah, bagaimana teman-teman Kominfo ini mencegah, paling tidak minimal mengurangi, Pak, namanya hoax beredar di luar sana. Betul. Terkait dengan black campaign dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang juga kita melihat bagaimana yang namanya kampanye ini ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Nah, supaya masyarakat juga cerdas. Seperti Ya. apa? Nah, kami melewati media sosial juga, Bu. Media sosial, lewat radio juga, Bu. Facebook, Instagram, menyampaikan kepada pengguna media sosial agar bijak bermedia sosial. Jangan sampai apa yang disampaikan harus cek dulu. Umpama ada berita, cek dulu kebenarannya kan. Nah, karena dulu kalau bahasa di zaman dulu adalah mulutmu harimaumu. Sekarang kan ada jarimu harimaumu. Itu yang kami tekankan kepada khususnya bagi anak-anak muda, Bu. Yang khususnya karena kita pengguna internet media sosial ini kan banyak-banyak anak remaja, Bu, usia ini. Ini yang kita kan jangan terlalu mengumbar bermedia sosial ini, cari yang baik, Bu. Nah, ini yang menjadi harapan kami, pesan-pesan kami dari Dinas Kominfo agar mereka bisa melaksanakan bermedia sosial dengan baik. Jangan selalu ada berita ini langsung diambil, langsung disebar. Coba ditelusuri dulu beritanya dari mana, kemudian benar enggak. Nah, itu yang kami harapkan dari teman-teman di bidang layanan informasi itu yang akan memberikan informasi lewat. Iya, kami biasanya, Bu, ada literasi, Bu. Kita sosialisasi di sekolah-sekolah bagaimana bermedia sosial dan undang-undang ITE itu yang kami teruskan terapkan. Nah, di sini yang kami terus sosialisasikan kepada anak-anak sekolah kami untuk SMA yang terutama, Bu. Juga bekerja sama dengan teman-teman PWI melaksanakan sosialisasi, media-media lain bagaimana mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa, Bu. Nah, itu yang perlu kita sama persepsi bagaimana kita menjaga dalam rangka tahun politik, bagaimana kita berkomunikasi, bermedia sosial yang baik itu. Ketika Bapak tadi menjelaskan ini untuk anak-anak sekolah, kemudian karena ini sudah menyangkut juga masalah masyarakat, untuk orang tua, Pak, bermedia sosial. Jadi antara orang tua dan anak ini bisa connect. Kalau anaknya saja dapat di sekolah, mungkin orang tuanya yang masih kurang pemahaman, apalagi dari segi undang-undang ITE itu seperti apa yang dilakukan Kominfo juga. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita kalau di daerah desa atau kecamatan kita KIM itu, Bu, kita gunakan, ya kita jalankan. Kemudian juga ada di radio. Kalau di radio itu, Bu, anak-anak muda kan sekarang kan nggak terlalu mau mendengar radio. Yang banyak itu kan orang-orang tua, Bu. Jadi kita sosialisasikan di radio itu lewat radio juga, Bu. Nah, ini yang menjadi kendala memang pemahaman. Iya, smartphone itu sekarang. Misalnya di lewu-lewu, siapa tahu kan ada yang nggak ada sinyal tadi, Pak. Iya. Melalui Radio, Bu. Nah, kalau kita lewat media sosial kan agak susah kalau ada sebagian daerah yang belum
terkoneksi Ya, umpamanya. dengan Tapi kalau lewat sosial. radio, mereka mendengarkan di situ kita sampaikan, karena kita juga kerjasama dengan dari ke Polres, kemudian dari Kejaksaan. Nah, segi itu itu yang kita bahan kita. Kalau Dinas Kominfo tidak, bagaimana kita melaksanakan kerjasama. Kita sudah menandakan MOU dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres. Nah, ini terkait Pengadilan Agama bagaimana mensosialisasikan pernikahan dini, menjaga percayaan. Kemudian Pengadilan Negeri bagaimana penerapan agar pelaksanaan secara hukum pidana itu bisa berjalan dalam apa-apa yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, gitu juga kejaksaan. Nah, kejaksaannya bisa narkoba juga mereka, Bu, karena begitu juga dengan teman-teman dari Polres. Nah, kita keterpaduan di sini, Bu, melalui radio itu yang kita laksanakan. Nah, dekat Tuhan Pemilu kita sudah silakan teman-teman KPU, Bawaslu untuk mensosialisasikan program kegiatan mereka menjelang pemilu ini lewat radio. Kita welcome kepada mereka. Silakan, radio kami terbuka untuk menyampaikan. Betul. Demokrasi dan pemilu sehingga tidak berkelahi sama aretnya. Betul. Ya, Pak. Oke. Program ke depan, Pak, yang sudah siap diluncurkan oleh dari teman-teman dari Kominfo sendiri. Dan kira-kira seperti apa nanti tolak ukur keberhasilan dari program itu sendiri, Pak? Nah, karena kita terus berpacu dan waktu dengan ini namanya tahun-tahun politik ini juga perlu kita kita waspadai, Bu, bagaimana ke depan jangan sampai ada masalah-masalah yang dengan apa yang disampaikan Ibu tadi yang bermedia sosial. Nah, kita ke depan nih tahun 2024 ini, nah kalau masalah pileg maupun pilpres ini nggak terlalu Bu. Nanti pilkadanya yang menjadi tujuan kita bagaimana pada saat pilkada yang jatuh bulan Oktober nanti. Nah, itu menjadi diwaspadai itu, Bu, karena itu kan pemilihan yang ada di daerah kita. Nah, itu nanti kita program literasi baik nanti di sekolah, kemudian juga di desa kecamatan, kita undang perangkat desa, semua itu yang perlu kita tekankan itu, Bu, bagaimana pelaksanaan agar pelaksanaan pilkada di tahun politik 2024 itu berjalan dengan aman dan lancar. Nah, itu yang pertama kita ingin sampaikan 2024. Nah, karena kita menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo adalah SPBA itu, Bu. Nah, ini yang meningkatkan indeks SPBA Kabupaten Pulang Pisau ini, Bu, yang sekarang agak kurang bagus. Nah, terkait dengan instruksi Pak Sekda dan Ibu Bupati kemarin supaya di tahun ke depan indeks SPBA ini juga meningkat penilaiannya, apa-apa yang perlu kita laksanakan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo bagaimana merancang suatu kegiatan yang khusus mendukung SPBA. Yang menjadi indikatornya itu berhasil atau tidak apa Pak SPBA ini sendiri? Ini bagaimana kita mengkonekkan pelayanan secara digital itu, Bu. Nah, itu yang perlu kita laksanakan tahun 2024 ini. Nah, ini makanya kami kemarin dibawa waktu zaman Ibu Tati jadi bupati, kita dibawa studi banding belajar ke Kabupaten Sumedang. Itu sudah terkenal. Nah, kemarin kita nggak sempat dan Ibu Bupati dan dilanjutkan dan Ibu Bupati melaksanakan MOU. Karena di sana nilai SPBA, Bu, luar biasa, Bu. Karena kita mencari data aja, kita kemarin sudah ke sana dan Pak Sekda bahwa umpamanya kita berapa sih jumlah saat ini jam ini data stunting di desa, Bu. Kalau kita di sini coba tanya berapa sih jumlah anggota data yang bayi stunting? Minta berapa? Minta 3 hari, Pak. Mereka belum ada berapa menit, cari kelihatan. Mbak ini, oh ini data ini desa ini. Nah, ini yang perlu kita coba bangun nanti supaya bagaimana kita belajar walaupun kita tidak sesempurna mereka kan, Bu, tetapi harus menuju ke situ lah, Bu. Rujukan dari Sumedang. Betul, karena itu ada rekomendasi dari Kemenpan bahwa Sumedang itu bagus. Kemarin mereka paparan Bupati Sumedangnya. Nah, itu yang diharapkan ke depan. Walaupun tidak sama harus persis dengan itu, tapi kita harus ada langkah menuju yang agar lebih baik itu, Bu. Nah, itu yang perlu tanggung jawab kami dari Diskominfo, bagaimana SPBA ini dapat berjalan dan baik di Pulang Pisau. Dan juga terkait satu data Indonesia. Nah, karena data ini adalah informasi yang harus diperlukan oleh pimpinan. Tanpa ada data bagaimana
pimpinan mengambil kebijakan. Iya. Nah, itu yang perlu juga kami melaksanakan nantinya integrasi data ini, Bu. Jadi OPD ini kita buat nanti dalam suatu e-wali data yang ada di website kita, sehingga mereka mau melihat data, oh mereka masukkan data mereka langsung di situ. Dulu kan harus kita buat kepala OPD surat dari Bupati, saya tolong data ini kita butuh. Sekarang tinggal satu klik. Tinggal mereka buka di website Pulang Pisau, masuk e-wali data, Ah. mereka ngisikan apa yang jadi data-data. Nah, itu yang mempermudah nanti, karena pada saat berakhir masa jabatan Bupati di RPJMD, di situ kan ada target, Bu. Umpama jumlah hasil padi Kabupaten Pisau selama 5 tahun. Umpama kita situ ada 2.000 kilo Di situ ada big data, Ya. kemudian mengetahui mana yang kurang dan mana Betul. yang harus ditingkatkan. Betul. Dan yang berlebih melalui satu klik data. Iya. Tadi, teman-teman Nah. Kominfo. Iya, kami sudah merancang di e-wali data di website Kabupaten Pulang Pisau, agar nanti data yang diperlukan oleh masyarakat bisa dibuka dan akses yang cepat, Bu. Dan Kominfo jadi big data. betul, Bu. Nah, itu yang harapan kita ke depan, Bu. Oke. Karena kita sudah berada di segmen terakhir, Pak, statement closing yang ingin Bapak sampaikan, baik untuk Kominfo sendiri, teman-teman OPD, dan juga masyarakat yang sebagai pengguna data itu sendiri, silakan. Nah, kita berharap bagi kami Dinas Kominfo, khususnya semua pegawai, anggaran itu bukan masalah, bukan menjadi permasalahan dalam rangka kita mau berkarya, tetapi bagaimana semangat kita nih yang harus benar-benar dipacu kalau kita bagaimana membangun Kabupaten Pulang Pisau ini agar lebih baik, sehingga nantinya apa yang kita hasilkan itu membawa kebanggaan bagi kita. Itu yang jadi pertama untuk teman-teman yang ada di Kominfo. Dan juga kami berharap dengan kerjasama dengan OPD semua, Bu, apa yang jadi permasalahan kalau kita dibangun secara kerjasama, sesulit apapun terasa mudah. Itu yang kami kebersamaan, dan kami mohon nantinya dengan teman-teman OPD agar memberikan kolaborasi yang baik, dan juga dengan bantuan dari pimpinan BIPA Sekda maupun dari Ibu Pejabat Bupati akan memberikan motivasi kepada kami untuk OPD untuk lebih bekerja dan berkarya untuk Kabupaten Pulang Pisau. Masyarakat, ya betul. Karena sesuai visi misi Kabupaten Pisau kan membangun masyarakat Kabupaten Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera. Itu menjadi harapan kita bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Oke. Terima kasih Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sudah berbagi dan berbincang-bincang bersama kami pada hari ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Ya. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada hari ini di Tatap Muka bersama dengan Muhammad Insyafi, SEMAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.